Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Baik, sebelumnya ada pertanyaan. Ada berapa rukun qiyas? Ada 4. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga al-hukmu, yang keempat al-illah. Taib. Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, fadakhala fi qawlihimul jahil wal mughaffal walladzi la ilma lah hatta kafaru min haitsu la ya'lamun. Maka masuk dalam urusan mereka orang-orang jahil dan orang-orang yang lalai. Walladzi la ilma lah, dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun, hingga mereka terjatuh dalam kekafiran dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya, jadi tanpa disadari. Fahalakatil umma min wujuhin, maka umat pun binasa dari berbagai sisi. Wa kafarat min wujuhin wa zandaqat min wujuhin wa dhallat min wujuhin. Demikian pula umat ini terjatuh dalam kekafiran dari berbagai sebab. Begitu pula terjatuh dalam kezindikan, kesesatan. Wa tafarraqat wabtada'at min wujuhin. Demikian pula terjadi perpecahan dan bid'ah dari berbagai sebab. Karena banyaknya para ruwaibidah yang berbicara dalam urusan agama, sehingga agama ini menjadi kacau balau. Manusia masuk dalam bahasan-bahasan yang mereka tidak layak untuknya. Orang-orang jahil, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak punya ilmu, semuanya ambil bagian dalam urusan-urusan agama. Maka disitulah terjadinya kekacauan-kekacauan, terjadilah kerusakan-kerusakan, terjatuh dalam kekafiran, terjatuh dalam kezindikan, terjatuh dalam kesesatan, terjadinya perpecahan, terjadinya berbagai macam bid'ah, yang itu semua terjadi disebabkan karena berbagai macam alasan. Naam, adapun alasannya karena mereka berpegang pada qiyas, adanya alasan karena mereka mendahulukan ra'yu, kemudian ada juga alasannya karena mereka meninggalkan athar para salafun saleh, dan seterusnya. Itulah sebab-sebab terjatuhnya manusia ke dalam
penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Illa man thabata ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi, kecuali orang-orang yang tetap kokoh berpegang teguh dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perintah beliau, wa amri ashabihi, dan ajaran para sahabatnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatakhatta ahadan minhum, dan dia tidak melangkahi seorang pun dari mereka. Yani alasan atau yang merupakan jalan keselamatan ketika terjadinya berbagai macam kerancuan, kekacauan, penyimpangan di dalam agama, maka jalan keselamatan adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sabda Nabi, kemudian meniti jalan para sahabat, walam yatakhatta ahadan minhum, tidak melangkahi mereka, tidak mengeluarkan satu pendapat, satu pemikiran, satu keyakinan yang tidak pernah dianut oleh para sahabat. Mafhum? Artinya ketika dia mengeluarkan suatu pendapat atau dia meyakini suatu keyakinan yang tidak dianut oleh para sahabat, maka di sini adalah merupakan jalan untuk terjadinya kerusakan dan penyimpangan. Tetapi ketika dia ingin menyelamatkan agamanya, maka dia tidak mendahului mereka, baik dalam ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Maka kata Imam Al-Barbahari, walam yatakhatta ahadan minhum, dia tidak melangkahi seorang pun dari sahabat, walam yujawiz amrahum, dan tidak melewati ajaran mereka, wa wasi'ahum ma wasi'ahum, dan dia yang terbaik bagi dia atau terbaik bagi mereka adalah terbaik bagi dia. Yani apa yang berjalan di atasnya para sahabat, itulah yang dia berjalan di atasnya. Naam. Sehingga apa-apa yang para sahabat berhenti padanya, dia berhenti padanya pula. Apa-apa yang para sahabat lakukan, dia lakukan. Apa-apa yang para sahabat tidak lakukan, dia tidak lakukan. Meskipun mungkin dalam pemikiran dia itu adalah baik. Begitu. Paham maksudnya, ikhwan? Nah, dia wa wasi'ahum ma wasi'ahum. Apa yang terbaik bagi mereka adalah terbaik bagi dia. Walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim, dan dia tidak berpaling dari jalan dan madhab mereka. Wa alima annahum kanu 'alal islami sahih, dan dia memahami dengan pemahaman yang yakin bahwa para sahabat itu berada di atas Islam yang benar. Wal imani sahih, dan mereka juga berada di atas keimanan yang benar. Faqalladahum dinahu wastaraha, maka dia pun bertaklid kepada mereka dalam urusan agamanya, wastaraha, dan dia merasa tenang dengan itu. Dia merasa cukup dengan apa yang dilalui oleh para sahabat. Wa alima anna ad-dina innama huwa bitaqlid, dan dia pun tahu, mengerti bahwa agama ini hanya dengan bertaklid, wa taqlidu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dengan taklid di sini adalah bertaklid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya ikhwan, di sini Al-Imam Al-Barbahari setelah menyebutkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, kerusakan di dalam agama, ya. Dan memang kalau kita melihat, ya, pada zaman-zaman beliau sampai seteruskan ke atas, mulai dari zaman pemerintahan Bani Abbasiyah sampai terus, itu kita lihat terjadinya banyak kerusakan-kerusakan, ya. Banyak kerusakan-kerusakan dan banyak para ulama yang wafat, ya, banyak ahlul ilmi yang wafat pada tahun-tahun tersebut. Meski demikian, para ulama dalam kondisi yang mereka sedikit itu, mereka tetap, ya, mendakwakan kebenaran dan berusaha untuk berpegang teguh di atas kebenaran. Maka Al-Imam Al-Barbahari menggambarkan kepada kita nih, di dalam ucapan beliau ini, bahwa
ketika terjadinya kesesatan dari berbagai macam sisi dengan berbagai macam alasan, itu bukan berarti tidak ada jalan keluar dan tidak ada jalan keselamatan. Ada jalan keluar dan ada jalan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan itu. Ada jalan keluar dari berbagai macam perpecahan dan perselisihan itu. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah berpegang teguh dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan komitmen di atas perjalanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seseorang dia komitmen dengan apa yang atau dengan perjalanan para sahabat Nabi, dia tidak melampaui seorang pun dari mereka, dia tidak melangkahi mereka, baik dalam amal maupun keyakinan, kemudian dia mencukupkan diri mereka dengan apa yang mereka cukupkan, maka niscaya itu adalah jalan keselamatan di tengah-tengah terjadinya fitnah di dalam agama. Baik, sampai di sini paham? Maka kemudian ya ikhwan, ada pertanyaan-pertanyaan paling sederhana ketika kita berusaha untuk meniti jalan kebenaran. Apalagi ya mungkin kita yang hidup di zaman yang sudah terlalu jauh, zaman kita dari zaman keemasan Islam. Kita hidup pada zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, perselisihan, kekacauan, dan kita hidup di mana ilmu itu terlalu murah. Ilmu terlalu murah dan manusia terlalu meremehkan ilmu agama. Manusia mempunyai motivasi untuk perkara-perkara dunia terlalu tinggi daripada motivasi mereka terhadap perkara agama. Maka terjadilah kerancuan-kerancuan di dalam agama. Nah, sehingga kita bisa dapati orang-orang mungkin dia akan berkata atau dia akan membela sebuah keyakinan yang dia berada di atasnya, atau sebuah amalan yang dia berada di atasnya. Mungkin dia akan mengatakan ini adalah baik, atau ini adalah perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh sunnah. Lalu dia mendakwakan sebuah penyimpangan misalnya, atau sebuah keyakinan, atau sebuah amal-amal yang dia beramal di atasnya. Maka untuk menghadapi berbagai macam hal ini, atau paling sederhananya begini, kalau di zaman kita paling sederhananya orang akan mengatakan ini ulama fulan berkata, ini syekh fulan berfatwa demikian, ini juga ada dalilnya, ini juga ada ulama yang mengatakannya, begitu. Mafhum ya? Ketika kita mendapati suatu amalan atau kita melihat ada suatu bentuk keyakinan, lalu kita berusaha untuk meluruskan, mungkin dalam pandangan kita ini tidak ma'ruf, sehingga kita berusaha untuk meluruskannya dengan nas, dia akan mengatakan, oh enggak, ini Syekh fulan berfatwa begini, ini Imam fulan berfatwa begini, ini ada pendapat ulama juga berfatwa begini. Paham maksud ana? Taib. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka paling sederhana saja kalau kita menggunakan metode Al-Imam Al-Barbahari ini. Dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, apakah yang Anda lakukan atau Anda yakini berupa kebaikan-kebaikan yang ada dalam pandangan Anda itu diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya apa tidak? Kalau dia mengatakan mereka mengetahui, pertanyaan kedua, mereka mengamalkannya apa tidak? Kalau dia mengatakan mereka tidak mengamalkan, maka kita katakan sungguh mereka mengetahui sesuatu lalu mereka tinggalkan sementara Anda mengamalkannya. Ya. Nah, kalau seandainya dia mengatakan ini baik tapi mereka tidak mengamalkannya, maka kita juga mengatakan subhanallah, ada kebaikan yang Anda tahu sementara Rasulullah dan para sahabat tidak tahu. Ya, paham ya ikhwan? Nah, oleh sebab itu inilah kunci keselamatan, kembali kepada jalannya para salaf. Kenapa? Karena kalau kita masuk di dalam lautan agama ini jauh, itu kita akan mendapatkan berbagai macam pendapat. Karena pendapat-pendapat fikih itu pendapat-pendapat yang punya ihtimalat, punya kemungkinan-kemungkinan yang saking banyak sekali. Terkadang ada sebuah hadis, ya para ulama memahami hadis itu banyak sekali dengan beraneka ragam pemahaman. Ya, maka dari itu kita kenal di dalam khilafiyah itu ada khilaf yang namanya tanawu, ada khilaf yang namanya afham. Khilaf tanawu, khilaf afham. Khilaf tanawu adalah khilaf yang masing-masing berdiri pada dalil, sementara khilaf afham adalah punya dalil satu tapi berbeda dalam pemahaman, berbeda dalam memahami. Nah, disinilah terjadi kerancuan-kerancuan itu di sini.
Sering terjadi kerancuan di dalam agama itu pada afham atau pada tanawu. Iya. Tapi kalau misalnya tadad itu jelas-jelas ya, jelas-jelas kita mengingkarinya dan menolaknya secara mutlak. Tadad itu yang tidak punya nas dan yang punya nas. Bertentangan antara orang yang tidak berdalil dan orang yang berdalil. Ya kalau kayak gitu ya sudah ma'ruf. Kita abaikan yang tidak berdalil. Tapi persoalannya masyarakat awam, para penuntut ilmu pemula dan orang-orang yang malas dalam mencari kebenaran dalam beragama itu biasanya terkecoh dan dibuat pusing di dalam permasalahan afham atau tanawu. Permasalahan afham atau tanawu. Misalnya begini, kita katakan saja orang-orang yang dalam madhab Hanafi ya, dan ini sering anak ulang-ulang. Misalnya dalam madhab Hanafi mengatakan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada sang mayit itu sampai. Dalilnya sedekah, hadis-hadis tentang sedekah, anjuran-anjuran tentang motivasi sedekah, ya, dan sedekah kepada sang mayit pun sampai gitu. Sementara di dalam madhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Lalu kalau kita berkutat di dalam masalah ini, Anda akan mengatakan ini madhab Hanafi. Mahfum? Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Ini ulama-ulama Hanafiyah, orang-orang yang alim juga, bukan murid-murid kita. Mahfum ya ikhwan? Taib. Bagaimana jalan keluar? Oh, enggak apa-apa, jalan keluar silahkan Anda meyakini sesuka hati Anda. Ya. Nah, ini keliru. Kalau kita menggunakan metode yang demikian keliru. Kita meyakini sesuka hati kita dengan alasan karena para ulama berada di atasnya itu keliru. Kenapa? Karena bukan merupakan hal yang samar. Yang namanya ulama adalah manusia. Kalau manusia yukhti wa yusib, dia salah dan dia benar. Dia bisa salah dan dia bisa benar. Oleh sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan kullu kalamin yu'khadz wa yurad. Setiap ucapan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak. Kecuali apa? Penghuni kubur ini menunjuk, mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan timbangan apa? Dengan timbangan apa kita akan mengukur perkataan-perkataan para ulama? Dengan timbangan apa kita akan mengukur pemahaman-pemahaman para ulama? Sementara kita bukan ahli dalam bidang itu. Paham ya ikhwan? Mafhum? Kalau kita mengukur pendapat para ulama, menimbang pendapat para ulama dengan dalil, otomatis para ulama berada di atas dalil. Iya. Al-Imam Abu Hanifah berada di atas dalil enggak ketika mengatakan bahwa mengirim pahala mayit, pahala bacaan Quran kepada mayit itu sampai? Di atas dalil apa enggak? Di atas dalil, karena dalil-dalilnya sedekah. Iya kan? Nah, begitu pula ketika mengatakan bahwa pernikahan itu sah tanpa ada wali. Di atas dalil apa enggak? Dalil, meskipun dalilnya qiyas, yaitu apa? Jual beli, suka sama suka. Mafhum ya ikhwan? Di atas dalil. Jadi kalau kita hanya mengukur ucapan para ulama dengan dalil, maka anak katakan wallahi, perkataan-perkataan para ulama semuanya, ulama ahlu sunnati wal jamaah itu semuanya berada di atas dalil. Semuanya berada di atas dalil. Ketika madhab Syafi'i mengatakan bahwa ya dianjurkan untuk talaffuz niat. Kalau antum buka syarah Al-Muhaddab, itu di sana seluruh para ulama Syafi'iyah itu mereka mengatakan dianjurkan mengucapkan niat di dalam salat itu sunnah, yustahab. Ya, ada sebahagian Syafi'iyah yang mengatakan wajib, tapi dibantah oleh Syafi'iyah pula. Ya, madhab Syafi'iyah ada yang mengatakan wajib talaffuz niat, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib membantah yang wajib. Ya. Nah, dalil-dalil mereka punya dalil. Sebab itu kalau kita timbang dengan dalil, maka anak katakan mereka berada di atas dalil. Mereka berada di atas apa? Dalil. Lalu bagaimana cara menimbangnya? Cara menimbangnya kembali kepada perjalanan salaf. Kembali kepada perjalanan salaf. Oke, baik, dalil tentang sedekah, na'am kita terima. Dalil tentang qiyas jual beli kita terima. Dalil tentang apa? Melafatkan apa? Talaffuz niat ya dengan dalil-dalil pendekatan nas kepada haji ya dan umroh itu kita terima. Oke. Pertanyaan sederhana, diamalkan oleh para sahabat atau tidak? Dinukilkan dari seorang sahabat yang melakukan itu apa enggak? Tidak ada, para sahabat tidak menukilkannya. Pertanyaan kedua, para sahabat paham tidak tentang dalil-dalil sedekah? Paham enggak? Paham. Para sahabat paham enggak tentang jual beli, dalil tentang jual beli? Paham. Para sahabat paham enggak tentang permasalahan
apa talafut niat ini? Paham? Iya. Mereka lakukan tidak? Mereka tidak lakukan. Mereka memahami sesuatu dan mereka meninggalkannya, maka cukup bagi kita untuk memahaminya dan meninggalkannya sebagaimana mereka meninggalkannya. Paham ya, ikhwan? Mafhum? Nah, ini metode. Makanya dari itu kita selalu katakan umat ini diseru untuk kembali kepada manhaj salaf. Bukan hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, bukan. Tetapi kembali kepada manhaj salaf. Al-Quran dan Sunnah diikat dengan perjalanan para salaf. Apa yang dicukupkan oleh para salaf terhadap diri mereka, maka kita cukupkan diri kita dengan apa yang mereka cukupkan untuk mereka. Apa yang mereka tidak melakukannya, kita batasi diri kita dari melakukannya. Apa yang mereka meninggalkannya, maka kita pun mengikuti mereka untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena seandainya suatu perkara itu dalam pandangan mereka baik, pasti mereka orang-orang yang lebih dulu untuk melakukannya. Paham ya, ikhwan? Baik. Maka dari itu, kalau kita menggunakan metode seperti ini, kita tidak bingung. Kita tidak bingung di dalam madhab apa, masuk di dalam lautan fikih. Nah, kalau antum masuk dalam lautan fikih, terlalu banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang membingungkan. Tetapi pertanyaan sederhana saja, dilakukan oleh para salaf apa tidak? Mereka memahaminya apa tidak? Kalau mereka memahaminya dan mereka tidak melakukannya, ya sudah cukup. Apa yang cukup bagi mereka, itu cukup bagi kita. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Sampai di sini antum nanti mengalami kebingungan apa tidak kalau masuk dalam masalah fikih? Ana yakin tidak akan mengalami kebingungan. Iya, tidak akan mengalami kebingungan. Baik. Kemudian kita lihat ya ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini nasihat daripada apa? Al-Imam Al-Barbahari. Yaitu nasihat beliau ini terambil dari kalimat illa man thabata ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi walam yatakhatta ahadan minhum walam yujawiz amrahum wa wasi'ahum ma wasi'ahum walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim. Nah, ini yang harus digarisbawahi, yang merupakan metode untuk kita kembali kepada perjalanan salaf. Ya, kita kembali kepada perjalanan salaf. Baik. Kenapa ya ikhwan? Karena nas-nas di dalam agama ada yang bersifat umum. Nas-nas dalam agama ada yang bersifat umum. Ada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat terlalu umum, ada hadis-hadis Nabi yang bersifat umum, yang mana nas-nas yang bersifat umum itu nas-nas yang multi tafsir. Nas-nas yang apa? Multi tafsir. Seperti apa? Perkara sederhana saja. Idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makani atau faqarin makanahu. Ya. Apabila Nabi bangkit dari ruku, Nabi itu berdiri tegap lurus sampai tulang-tulang kembali kepada posisi semulanya. Nah, mafhum? Kalimat ini misalnya, kalimat para sahabat ketika menafsirkan atau menjelaskan sifat salat Nabi itu idza rafa'a ra'sahu istawa qa'ima. Nabi kalau bangkit dari ruku beliau sampai lurus hatta ya'uda kullu faqarin makanah, sampai tulang-tulang semua kembali kepada tempatnya. Ini multi tafsir apa enggak? Multi tafsir. Tulang-tulang kembali berdiri lurus, tulang-tulang kembali ke posisinya itu posisi yang mana? Posisi ketika Anda belum sholat atau sesudah sholat? Kalau belum sholat, posisi Anda bagaimana? Lurus. Kalau sesudah sholat, sesudah takbiratul ihram bagaimana? Begini. Jadi kalau tulang-tulang kembali kepada posisi semula sesudah takbiratul ihram apa sebelum takbiratul ihram? Akhirnya ada khilaf. Bangkit dari ruku bersedekap atau bangkit dari ruku tidak bersedekap. Kenapa? Karena kalimatnya multi tafsir, ihtimalat. Mafhum ya ikhwan? Atau pada nas yang mengatakan idza jalasa fi raka'ataini jalasa alal yusra wa nasaba al yumna. Nabi apabila duduk di 2 rakaat salat itu beliau duduk di atas kaki kiri dan beliau menegakkan kaki kanan. Wa idza jalasa fil akhir, dan apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir beliau duduk apa? Tawarruk. Ya, baik. Khilaf apa tidak? Khilaf. Persoalannya kalau sholat itu 3 rakaat tidak ada masalah, karena ada rakaat kedua, ada rakaat terakhir. Kalau sholatnya cuma 2 rakaat, mana yang terakhir, mana yang kedua? Jadi khilaf enggak? Jadi khilaf. Sehingga adalah perselisihan di antara para ulama. Oh, kalau duduk di sholat yang 2 rakaat walaupun itu tahiyat akhir, tapi karena dia 2 rakaat maka nasaba alal yusra, qa'ada alal yusra wa nasabal yumna, duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, berarti duduk iftirash.
Duduk iftiras. Dan ini yang dipegang oleh madhab Hambali, tetapi madhab Syafi'i mengatakan iya, memang ini 2 rakaat, tapi ini yang terakhir, maka kembali kepada lafaz yang terakhir mengatakan kalau duduk di rakaat yang terakhir berarti tawarruk. Jadi ikhtilaf enggak? Ikhtilaf. Paham ya ikhwan? Sebab ikhtilafnya apa? Pemahaman terhadap nas. Nah, ini contoh yang ana sampaikan kepada antum. Contoh yang ana sampaikan kepada antum bahwa nas-nas di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada nas-nas yang bersifat umum yang ada di dalamnya ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, multi tafsir. Nah, kalau antum berhadapan dengan nas-nas seperti ini, maka kembalikan kepada perjalanan para salaf. Mafhum ya ikhwan? Paham sampai di situ? Iya. Naam. Taib. Kemudian dengan inilah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan nas-nas tentang kunut subuh, dan nas-nas tentang kunut subuh itu beberapa lembar. Kalau anak nggak salah ada sekitar lebih dari 8 lembar. Lalu kesimpulan beliau yang terakhir begini: seandainya kunut subuh ini ada, ya, di zaman Rasulullah ada, zaman Abu Bakar ada, zaman Umar ada, zaman Utsman ada, zaman Ali ada, lalu zaman setelah mereka itu tidak ada, ya, maka ini berarti seluruh para sahabat sepakat meninggalkan hal ini. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Itu berarti enggak ada perkara ini. Begitu kata Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Mafhum ya ikhwan? Tapi kalau antum berkutat dalam permasalahan fikih, antum akan pusing di situ. Sampai nanti antum berkeyakinan dengan keyakinan Syafi'iyah yang mengatakan kunut subuh itu adalah termasuk apa? Wajib-wajib sholat, bukan sunnah, wajib-wajib sholat. Nah, wajib-wajib sholat itu kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholat. Kalau ditinggalkan tidak dengan sengaja, sujud sahwi. Lalu anda sholat di belakang orang yang tidak kunut subuh, maka anda sendiri akan kunut. Anda sendiri akan kunut. Kenapa? Karena kalau anda tidak kunut, anda meninggalkan kewajiban. Batal sholat anda apa enggak? Batal enggak? Batal. Kalau anda berpegang dengan apa? Madhab Syafi'i, tulen misalnya antum. Mafhum ya ikhwan? Nah, oleh sebab itu kembali kepada perjalanan para salaf. Abu Bakar pernah kunut subuh enggak? Umar pernah kunut subuh enggak? Utsman pernah kunut subuh enggak? Enggak ada riwayat, sudah khalas. Perjalanan para salaf adalah keselamatan bagi kami. Mafhum di situ ikhwan? Paham ya? Sampai sini paham ya? Baik. Ini metode dalam memahami berbagai macam kerancuan di dalam agama, dan merasa istirahat, merasa tenang dengan apa yang para salaf berada di atasnya. Dan kenapa? Wa alima anna dina innama huwa taqlid. Agama ini taklid. Agama ini taklid. Taklid apa? Taklidu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taklid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taklid yang dimaksudkan di sini adalah al-ittiba. Apa? Al-ittiba. Karena taklid yang tercela itu namanya taklidul a'ma, taklid buta. Kalau taklid kepada para salafun as-salih yang dijamin keselamatan mereka, itu namanya apa? Al-ittiba. Sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa itu beliau berkata, man adala an madhahibi sahabah wat tabi'ina, barang siapa yang berpaling dari madhabnya para sahabat dan para tabi'in, wa tafsirihim, dan berpaling dari tafsir-tafsir mereka, ila yukhalifu dzalik, untuk menyelisihi mereka, ya, maka kana mukhti'an fi dzalik, dia orang yang salah dalam hal itu, dia salah. Jadi maksudnya bal mubtadi'an, bahkan bisa jadi dia mubtadi'. Dia apa? Mubtadi'. Jadi perhatikan perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan madhab sahabat dan madhab tabi'in, lalu dia meninggalkan penafsiran-penafsiran mereka, kembali kepada yang lain, ya, maka dia salah. Otomatis dia salah, tidak usah teliti, dia salah, ya. Bahkan bisa jadi dia mubtadi', dia membuat perkara yang baru, dia membuat pemahaman yang baru, dia membuat keyakinan yang baru. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia keluar dari jalan orang-orang yang telah diberikan rekomendasi keselamatan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sampai di sini antum bisa paham? Kemudian selanjutnya berkata
Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluq fahuwa jahmi, wa man sakata falam yaqul makhluqun aw ghairu makhluqin fahuwa jahmi. Wa hakadha qala Ahmad bin Hanbal, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa adhu 'alaiha bin nawajid. Ya, barang siapa yang berkata lafadzku dengan Al-Qur'an itu makhluk, dia adalah Jahmi. Dia adalah apa? Jahmi. Wa man sakata falam yaqul, dan barang siapa yang abstain lalu dia tidak mengatakan makhlukun au ghairu makhluk, makhluk apa bukan makhluk, fahuwa Jahmi, dia juga adalah Jahmi. Wa hakadha qala Ahmad bin Hanbal, demikianlah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa adhu 'alaiha bin nawajid. Ya, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru, karena perkara-perkara yang baru itu sesat. Ya, dan wa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, adu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi gerahangmu. Nah, jadi sini apa namanya? Al-Imam Al-Barbahari masih membantah pendapat Jahmiyah, ya. Masih membantah pendapat Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, kita telah sepakat, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, dan itu adalah madhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah sejak dari zaman para sahabat. Dan nas-nas yang menunjukkan itu banyak sekali. Nas-nas yang menunjukkan tentang Al-Qur'an itu kalam Allah banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Ya, katakanlah kalau seandainya lautan itu jadi tinta-tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ya niscaya dia akan habis sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan apa? Kalam. Kalam, Allah menyebutkan kalam. Al-Qur'an itu adalah kalimat-kalimat Allah, kalam Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ya tidak perlu ana ulang, ya. Karena ini sudah ana singgung pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Tapi kemudian di sini ada satu nas yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari, bahwa fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup nanti, dia akan melihat perselisihan yang panjang, perselisihan yang banyak. Maka kita katakan sekali lagi, ya ikhwan, bahwa perselisihan di akhir zaman itu sudah sunnatullah. Perselisihan di akhir zaman itu sudah apa? Sunnatullah. Ya, kita diperintahkan untuk menghindari perselisihan itu dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafuna as-saleh. Bukan berarti kita kemudian berusaha menghindari perselisihan dengan membuat metode-metode baru, sehingga kita melahirkan apa yang dilahirkan oleh orang-orang pencetus Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, yang dia melahirkan akidah atau melahirkan prinsip wa ta'awanu fi mattafaqna wa yadhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan, memberi udzur dalam hal yang kita berbeda. Ya, ini memberikan udzur dalam hal yang kita berbeda. Sepintas kalimat ini memang bagus kalau kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan, saling memberikan udzur dalam hal yang kita berbeda. Sepintas ini kalimat yang bagus. Tetapi kalau kalimat ini dibawa kepada permasalahan-permasalahan akidah, ya, dibawa kepada permasalahan-permasalahan ibadah yang sudah paten, maka ini adalah musibah. Ini akidah muwazanah, Dan ini akidah yang dibantah oleh para ulama, telah dibantah oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Albani punya bantahan yang bagus, Al-Imam Ibnu Baz, Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya, mereka telah membantah
keyakinan atau kaidahnya Hasan Al-Banna ini, tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, tokoh Ikhwanul Muslimin dengan kaidahnya wa ta'awanu fima ittafaqna wa yadhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberikan udzur dalam hal yang kita berbeda. Kalau ini dalam hal-hal muamalah ya enggak apa-apa. Dalam hal-hal muamalah enggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal akidah enggak boleh. Masa kita saling memberi udzur dalam hal-hal orang menyembah kubur ya enggak apa-apa. Orang melakukan kesyirikan tidak apa-apa, orang melakukan kenifakan ya nggak apa-apa, orang melakukan kezindikan ya nggak apa-apa. Ini jangan diomong-omong, nanti terjadi perselisihan. Kita ini butuh persatuan, jadi terserah antum mau akidah mau apa, terserah, yang penting kita satu muslimin. Nah, ini keliru, ya. Kalau dalam prinsip yang demikian keliru, karena kita ahlus sunnati wal jamaah dengan manhaj yang terang benderang, ya, kita menginginkan persatuan. Dan kita sangat jauh dari perpecahan. Kita mendakwakan umat untuk kembali kepada persatuan umat. Tetapi persatuan kita punya standar. Persatuan kita punya standar. Apa standar kita? Kita bersatu di atas Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tapi sehingga kalau ada orang mengajak kita untuk bersatu bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, kita katakan maaf, itu bukan standar kita, ya. Itu bukan rukun kita. Rukun persatuan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu rukunnya Al-Quran dan Sunnah di atas manhajnya para salafuna as-saleh. Kalau ajak kita untuk kembali di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi rukunnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah kelompok, maka kita katakan maaf, itu bukan rukun kita, nggak sesuai dengan rukun kita. Iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan kita untuk bersatu, tetapi bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan yang lebih pantas untuk memahami Al-Quran dan Sunnah bukan kita, tapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Oleh sebab itu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau pemahamannya dikembalikan kepada kita, maka bisa jadi terjadi kekeliruan. Ya, nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan apa? Hablullah secara keseluruhan dan janganlah kalian berpecah belah. Al-Alama Saleh Fauzan hafidhana wa hafidhallah dalam syarah Mandhuma Al-Haiyah, ya, kitab akidah, beliau mengatakan hablullah adalah Alkitab wa Sunnah. Yang dimaksudkan dengan hablullah di situ adalah Alkitab wa Sunnah. Lalu kalau ada orang katakan begini, Ustadz, kenapa tidak Al-Quran dan Sunnah sudah cukup? Kenapa harus tambah lagi manhaj salaf? Tidak dikenal itu manhaj salaf di zaman para sahabat. Kita katakan iya, Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah itu dipahami oleh pendapat Anda, maka itu tidak cukup. Ya, itu akan sesat. Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah dikembalikan kepada pemahaman saya, maka tidak cukup pula. Akan terjadi kekacauan. Kalau begitu, siapa? Dikembalikan kepada pemahaman orang-orang yang selamat. Orang-orang yang baik Islam mereka, orang-orang yang baik iman mereka, orang-orang yang nas sudah tertulis bahwa mereka masuk surga, orang-orang yang Rasulullah sudah katakan dia di surga walaupun dia masih hidup di dunia. Iya, itu adalah orang-orang yang selamat. Maka kembalikan kepada mereka. Karena kembalikan kepada mereka dan mereka orang yang lebih dahulu daripada kita, maka namanya salaf. Kalau mereka orang yang lebih saleh dari kita, makanya namanya salafus saleh, para pendahulu yang saleh agama mereka, yang saleh iman mereka. Mafhum ya ikhwan? Baik, paham ya? Naam. Demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sebab itu Rasulullah pun mengisyaratkan. Rasulullah mengisyaratkan untuk kita kembali kepada salaf. Ya, yaitu apa? Di sini, di hadis ini, wa alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Berarti Rasulullah mengisyaratkan untuk kembali kepada sunnah mereka enggak? Kepada sunnah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita untuk merujuk kepada mereka. Iya, merujuk kepada mereka. Pengamalan mereka, akidah mereka, ibadah mereka, pemahaman mereka, dan seterusnya. Naam, mafhum ya ikhwan? Taib. Dan secara bahasa, di sini para ulama menjelaskan adu alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi gerahangmu. Di sini Rasulullah kan menyebutkan sunnah Rasul
dan menyebutkan sunnah khulafaur rasyidin. Tapi ketika Rasulullah mengatakan adu alaiha, gigitlah dia, berpeganglah teguh dengannya, itu Rasulullah enggak katakan alaihima, di atas keduanya, enggak, sunnah dan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Tapi Rasulullah katakan alaiha, satu saja. Artinya sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin dianggap satu. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sehingga tidak bisa dipisahkan. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Karena khulafaur rasyidin mereka juga berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika Ali bin Abi Thalib keliru, dalam membakar pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah di gerbang kota Kufa, ya, karena mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ali bin Abi Thalib minta mereka untuk bertobat, mereka tidak mau bertobat, ditangkap. Semuanya ditangkap. Ada yang kabur, Abdullah bin Sabah kabur. Yang pengikut-pengikutnya yang ditangkap diminta untuk bertobat, tidak mau bertobat, dibakar, dimasukkan di dalam parit besar yang dinyalakan api di depan gerbang kota Kufa. Berita ini sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu di Makkah Al-Mukarramah. Kata Ibnu Abbas, kalau saya yang diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara mereka, saya akan bunuh mereka, tapi saya tidak membakar mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tu'adzibu bi adabillah. Jangan kalian mengadab dengan adab Allah. Tidak boleh membakar. Tapi saya bunuh mereka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ya. Berita ini disampaikan, pendapat Ibnu Abbas ini disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, Ibnu Abbas mengatakan demikian. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ibnu Abbas benar. Ya, Ibnu Abbas benar. Anak keliru. Tapi kita sekarang kalau sudah jadi tokoh, ya, dikritik, wah benar anak. Biar salah cari cara bagaimana supaya tetap benar, ya, biar tambah gaduh. Nah, ini apa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib keliru dalam ijtihad, ya. Fatwa Ibnu Abbas sampai kepadanya. Fatwa Ibnu Abbas sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib katakan Ibnu Abbas benar, ya. Ibnu Abbas benar, subhanallah. Nah, ini sifat mereka yang terpuji, bahwa tidak ada yang dijunjung oleh mereka melainkan Alkitab dan Sunnah, ya. Jadi mereka itu sangat menjunjung kebenaran, apapun mereka tinggalkan demi kebenaran. Maka figur-figur seperti inilah yang layak untuk menafsirkan agama. Figur-figur seperti inilah yang layak untuk diikuti. Kalau kita mengikuti figur yang tidak layak, maka kita akan sesat. Kalau kita mengikuti figur yang layak untuk diikuti, maka insya Allah kita akan selamat, ya. Nah, taib. Demikian ikhwan fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.